Pada saat malam hari seringkali Krama mendengar suara deru mobil dengan kecepatan tinggi menuju arah barat laut. Bahkan Krama setempat yang lain ketika ditanya juga menyebutkan saat malam hari tampak seperti mobil yang lewat dengan suara deru yang keras dengan sinaran lampu yang begitu terang. Sejarah tentang Pura Mobil, Paluang Nusa Penida. Berbagai keunikan di balik kayaknya tidak habis-habisnya untuk dilacak, diantaranya adalah Pura Mobil. Di Nusa Penida banyak sekali ternyata pura-pura yang tersebar dari timur hingga barat. Bahkan ada yang tidak sama sekali diketahui keberadaannya karena begitu mistisnya. Seperti Pura Mobil dan pura yang ada di Nusa Ceningan beberapa waktu lalu sempat dimuat tabloid Bali Aga. Menggali lebih dalam tentang Pura Mobil sementara, beberapa waktu lalu ada Krama Desa Sebun Ibus yang memberitahukan ada pura yang mana pelinggihnya ada mobil di dalamnya. Pura tersebut terletak di Desa Karangdawa, Nusa Penida yang berada di kawasan paling barat Nusa Penida. Dengan berbekal keterangan Krama tersebut, selain rasa keingintahuan yang cukup besar, dengan batu paras putih khas Nusa Penida, bangunan Pura Paluang, Pura Mobil ini cukup megah berdiri. Ketika masuk ke jaba sisi pura, aura magis sudah nampak jelas yang mencirikan ketengetan pura ini. Betapa tidak, pura ini letaknya saja sudah di atas tebing terjal dan di pinggiran desa yang lumayan jauh dari perumahan Krama Karangdawa. Selanjutnya langkah kaki pun dilanjutkan ke Jaba Tengah dengan persetujuan Jro Kelihan Desa. Baru melangkahkan kaki masuk ke Jaba Tengah, hal yang mengherankan muncul. Di mana bangunan pura yang sangat luar biasa, sangat berbeda dengan kahyangan lainnya di Nusa Penida, Bali Daratan dan bahkan di dunia sekalipun hanya ada satu pura dengan palinggi yang ada mobilnya. Bentuk pelinggi seperti mobil bentuk pelinggi Pura Mobil, namun mobil yang ada bukanlah mobil beneran, namun itu hanya bentuk bangunan palinggi dengan bentuk mobil yang lengkap dengan roda kap yang terbuat dari batu padas. Untuk diketahui palinggi mobil yang di sebelah timur adalah berbentuk mobil Jimmy dengan ukuran dan desain modern zaman kekinian. Dan di tengah-tengah areal palinggi ada juga bangunan berbentuk mobil, namun mobilnya ini berukuran kecil. Dengan reposisi mobil dibentuk seperti sedan VW. Selain bangunan itu ada palinggi yang biasa seperti taksu, patma, gedong dan palinggi lainnya. Menurut Wayan Partai, Pura Mobil, Pura Paluang tidak memiliki prasasti hingga kini. Namun menurutnya dulu sempat ada prasasti, dan belum sempat dibaca sudah hilang dan belum diketemukan hingga kini. Namun dari cerita-cerita leluhur di desa tersebut, kata dia, bangunan berupa mobil ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Entah siapa yang membuat mobil ini, namun yang jelas sebelum ada mobil di Indonesia di sini sudah ada, ujar pria 35 tahun ini. Dulunya bangunan berupa mobil tersebut dibuat dengan menggunakan kayu yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai sebuah mobil. Namun karena kayunya sudah mulai keropos dengan tidak menghilangkan ukuran, bentuk dan desainnya bangunannya pun direhab ulang dengan menggunakan batu dengan tujuan agar lebih awet dan tahan lama. Ida Batara yang berstana di mobil Jimmy tersebut adalah Ida Batara Ratu Gede Ngurah dan Hyang Mami. Entah siapa beliau yang jelas. Dia menyebutkan itu adalah leluhur dari Krama Desa Karangdawa yang sangat disungsung hingga kini oleh sekitar 80 kakak Krama Pangempon. Medal dengan mobil saat gerubuk Krama jadi keneknya, sementara di palinggi mobil yang bentuknya sedan itu ada juga Ida Batara yang malinggi yang tidak jelas diketahui itu sebagai Batara siapa, namun yang jelas itu adalah leluhur dari Krama.
Pada saat malam hari seringkali Krama mendengar suara deru mobil dengan kecepatan tinggi menuju arah barat laut. Bahkan Krama setempat yang lain ketika ditanya juga menyebutkan saat malam hari tampak seperti mobil yang lewat dengan suara deru yang keras dengan sinaran lampu yang begitu terang. Namun deru itu hanya sepintas saja dan lari bagaikan pesawat jet yang sudah tidak tampak lagi kemana perginya. Namun menurut Kelian Desa, mobil tersebut keluar yang dikendarai langsung oleh Ida Batara sendiri dengan keneknya dari desa setempat. Namun sayang, kini bukti orang yang menjadi kenek tersebut sudah almarhum. Sebelum meninggal dia katanya sempat bercerita bagaimana dirinya menjadi kenek. Sebagaimana mobil biasa, perlu adanya lampu sein, rem dan lain sebagainya. Hal itu pun dilihat langsung oleh juru kenek yang mengikuti kemana sang sopir mengarahkan setirnya. Mobil tersebut katanya keluar di saat ada gerubuk di daerah lain yang mana tujuan keberangkatan ini adalah untuk memberikan bantuan pengobatan oleh Ida Batara. Dengan demikian disebutkan, di sini juga banyak orang yang datang secara diam-diam untuk mendapatkan merta, anugerah untuk menjadi seorang pengusada mumpuni. Bagi balian yang ingin mempertajam ilmunya bisa saja matir tayatra ke pura ini, atau bahkan juga bisa meditasi. Karena suasana yang sepi sangat mendukung untuk kegiatan meditasi maupun melakukan kegiatan ritual keagamaan lainnya. Rencang ratusan bojok yang menambah keangkeran dari pura ini adalah bentuk patung-patung kuno yang sangat aneh-aneh. Ada hanya tinggal kepalanya saja, ada tinggal badannya saja. Ini terjadi karena pergerakan bumi yang terus mengikis benda-benda seperti ini. Sebagaimana pura-pura lainnya, pastinya ada penjaga sebagai pengaman secara niskala dari pura ini. Disebutkan ratusan kera yang disebutkan di atas tadi adalah rencangan beliau. Namun tidak semuanya, kera-kera tersebut tampak aneh. Mereka tidak masuk ke pelataran pura, melainkan berdiam di sekeliling panyengker pura yang luasnya sekitar 50 ha. Sambil mencari buah-buahan kecil. Kera tersebut sepertinya terus mengawasi gerak-gerik Krama yang datang ke pura. Gong aneh selain keangkeran dan keanehan pura tadi. Wayan Partai juga menyebutkan di bawah sebelah timur dari pura ini terdapat sebuah gua yang aneh. Tidak sembarangan Krama yang bisa datang ke tempat ini. Menurutnya, goa yang ada di pinggang jurang ini tidak bisa dilalui langsung turun dari pura ini, karena sebelah pura sudah langsung jurang, hanya ditutupi semak dan juga pohon juwet dengan rindangnya. Hingga pinggir jurang pun tidak tampak. Untuk mendapatkan lokasi ini biasanya dilewati dengan cara berjalan di pinggiran laut lewat barat dengan jarak tempuh hingga 2 jam lebih lamanya dari desa setempat. Di goa ini menurutnya ada sebuah hal aneh di mana ada seperangkat gamelan gong yang lengkap bahkan sangat lengkap. Yang dibentuk menggunakan batu padas. Dia perkirakan benda tersebut sudah ada lebih dari 500 tahun lamanya. Selain gong batu tersebut juga ada yang patung orang yang sedang memegang gamelan layaknya mereka sedang megang bel. Apakah mereka dulunya itu benar? Mungkinkah kena kutukan atau apa? Yang jelas kalian satu ini tidak berani berkesimpulan seperti itu. Karena selain aneh juga sangat angker sekali. Sayangnya gambarnya pun tidak bisa diambil karena kebetulan saat itu pinggiran laut sedang kebek hingga tidak bisa dilalui.